Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nusnaini dari jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting semester 3 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dasar kamera video, lensa dan bedah menu kamera, menjelaskan pengenalan inti tombol kamera, di antaranya iris, shutter speed, white balance, dan lain sebagainya, dan menjelaskan teknik perekaman kamera. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis lensa. Jenis-jenis lensa ada 6, yaitu Yang pertama adalah lensa prima. Lensa prima juga disebut dengan lensa tetap atau fixed shape. Artinya, jika menggunakan tipe lensa ini, kamu hanya dapat perspektif yang sama, misalnya sekitar 35 mm. Kamu tidak dapat melakukan zoom untuk memperbesar atau memperkecil subjek saat akan memotret. Yang kedua adalah lensa zoom. Lensa zoom bisa dikatakan bagus karena fleksibelnya yang luar biasa. Lensa ini memungkinkan kamu untuk tetap berada di satu tempat dan memperbesarkan beberapa focal length dengan satu fungsi autofocus. Yang ketiga adalah lensa sudut lebar. Sesuai namanya, lensa ini memungkinkan kamu untuk mendapatkan bidang pandang yang lebih luas. Fotografer landscape cenderung menggunakan lensa ini agar dapat memotret pandangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan lensa tipe lainnya. Yang keempat adalah lensa telefoto. Keistimewaan lensa telefoto adalah dapat digunakan untuk subjek atau pemandangan fotografi dari tempat yang sangat jauh. Beberapa lensa telefoto juga dapat melakukan zoom. Artinya lensa ini tidak harus masuk ke dalam kategori lensa prima dengan focal length tetap. Yang kelima adalah lensa fisheye. Pada dasarnya, lensa fisheye adalah lensa sudut ultra lebar. Lensa yang sangat spesifik ini paling sering digunakan dalam fotografi abstrak dan memungkinkan kamu memotret pandangan paling panoramik dibandingkan dengan semua jenis lensa fotografi lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah lensa makro. Lensa makro digunakan untuk fotografi close-up yang sangat dekat. Lensa jenis ini akan menampilkan detail rambut halus pada serangga, tetesan air pada tanaman, atau detail pada cincin berlian. Selanjutnya ada bedah menu kamera. Bedah menu kamera terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah tombol power switch. Tombol power switch berfungsi untuk menyalakan dan mematikan sebuah kamera. Yang kedua adalah tombol shutter. Tombol yang satu ini berfungsi untuk mengambil gambar. Yang ketiga adalah tombol komedial. Dalam mengambil sebuah gambar, kamera memerlukan cahaya yang masuk melalui lensa untuk bisa mengambil gambar. Pada dasarnya, pengaturan cahaya terbagi menjadi shutter, speed, ISO, serta diafragma. Jadi, komedialah yang berfungsi untuk mengatur tingkatan ketiganya. Selain itu, tombol ini juga berfungsi untuk mengatur fungsi lain seperti white balance atau exposure compression. Yang keempat adalah tombol ISO. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ISO memiliki fungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar, semakin banyak pula cahaya yang masuk. Yang kelima adalah tombol aperture. Biasanya tombol aperture ini terdapat di kamera modern entry level saja. Pada kamera dengan kondisi manual, tombol ini berfungsi untuk mengatur bukaan atau diafragma pada lensa. Yang keenam adalah tombol mode dial. Tombol ini berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar pada kameramu. Mode-mode pada tombol ini pada dasarnya terdapat mode program, full automatic, shutter priority, aperture priority, dan manual. Selanjutnya yang ketujuh ada tombol menu. Tombol ini yang akan mengatur segala pengaturan dan operasi di dalam kameramu, misalnya seperti pengaturan autofocus, image quality, dan pengaturan flash. Yang kedelapan adalah tombol live view switch. Tombol Live View Switch berfungsi untuk menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder. Jadi, kamu akan melihat gambar langsung dari LCD kameramu. Live View juga akan berguna ketika kamu mengambil video. Yang kesembilan adalah tombol Start Stop Video. Terdapat juga tombol Start Stop Video yang berfungsi untuk melakukan perekaman. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu perlu mengubahkan mode ke Live View terlebih dahulu untuk melakukan perekaman video. Yang terakhir adalah tombol Lens Release. Tombol ini berguna untuk melepaskan lensa dari bodi DSLR. Namun, ketika memasang lensa, kamu tidak perlu menekankan tombol ini lagi. Untuk DSLR, pemilihan lensa harus sesuai dengan mounting yang kamera miliki. Selanjutnya adalah pengenalan inti tombol kamera. Yang pertama ada exposure compensation, adalah salah satu fitur dengan kamera yang memudahkan membuat sebuah foto tampak lebih terang, bersinar, atau lebih gelap dengan mudah. Yang kedua ada aperture, yaitu adalah ukuran seberapa besar lensa terbuka saat kita mengambil foto. Yang ketiga adalah shutter speed. Shutter speed adalah cepat dan lambatnya menangkap cahaya yang masuk. Semakin lambat shutter speed, semakin banyak cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin cepat shutter speed, semakin sedikit cahaya yang masuk. Yang keempat ada filter, berfungsi untuk mengurangi intensitas sinar yang terlalu kuat tanpa mempengaruhi kualitas warna cahaya.
Yang kelima ada gain, berfungsi apabila pengambilan gambar dalam keadaan kurang cahaya, yang apabila dengan keadaan normal dengan bukan v-stop maksimal f/14. Yang keenam ada filter color, berfungsi untuk mengubah atau mencocokkan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Yang ketujuh ada white balance, berfungsi untuk menghasilkan warna putih yang tepat karena intensitas cahaya yang berbeda. Yang kedelapan zoom, gerakan lensa zoom mendekati atau menjauh objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut lebar. Yang kesembilan fokus, berfungsi sebagai mengatur lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Yang terakhir audio levels, berfungsi pengatur audio level pada kamera. Yang pertama adalah extreme long shot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Yang kedua, medium close up. Teknik ini dimulai dari bagian dada ke atas. Yang ketiga, long shot. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. 4. Extreme close up. Teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, dan bibir. Yang kelima, medium shot. Teknik ini lebih sempit dari medium long shot. 6. Medium long shot. Teknik ini hampir mirip dengan long shot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya dimulai lutut hingga kepala. Yang ketujuh, cut in. Teknik ini menekankan emosi subjek pada gerakan tangan, kaki, atau yang lain, sehingga memperlihatkan kegelisahan yang dialami subjek. Yang kedelapan, close up. Teknik ini biasanya diambil dimulai bagian bawah bahu sampai kepala.